Karaeng Patingaloang adalah seorang mahasarjana tanpa gelar dan titel doktor namun diakui dan dipuji di mana-mana kecendekiawannya. Dia adalah I Mangada Cina Daeng Sitaba atau juga disebut I Daeng Ibale. Bergelar Sultan Mahmud. Ia adalah salah seorang putra dari Raja Talo ke-6 I Malingkaang Daeng Nyonri Karaeng Matoaya di antara 21 orang bersaudara. Karaeng Patingaloang menjabat Mangkubumi Kerajaan Gowa dalam tahun 1639 sampai tahun 1654, mendampingi dua Raja Gowa yang berkuasa, yakni Sultan Malikusaid dan Sultan Hasanuddin. Pada saat ia menjabat sebagai Mangkubumi, Gowa telah menjadi sebuah kerajaan terkenal yang mengundang perhatian negeri-negeri lainnya. Tercatat bahwa Bandar Makassar sebagai pusat ibu kota saat itu, telah berkembang menjadi bandar niaga yang amat ramai dikunjungi, baik oleh pedagang-pedagang kerajaan lain di Nusantara maupun oleh bangsa-bangsa asing. Bahkan dianggap sebagai Malaka kedua sesudah Portugis menduduki Malaka pada tahun 1511. Begitu pesatnya kemajuan yang dicapai Gowa, sehingga sekitar tahun 1615 penduduknya mencapai jumlah 100.000 jiwa, yang diantaranya terdapat ribuan orang-orang Melayu, Arab, dan bangsa Eropa seperti Inggris, Portugis, Denmark, dan Belanda. Salah satu keistimewaan dari kepandaian Karaeng Patingaloang yang mengagumkan ialah kemampuannya menguasai dan berkomunikasi dalam beberapa bahasa asing, antara lain bahasa Portugis, Spanyol, Latin, Inggris, Perancis, Belanda dan Arab. Semua pendatang Eropa serempak memujinya, termasuk orang Belanda. Alexander Rhodes, seorang misionaris Katolik di Makassar pada tahun 1646 menulis tentang Karaeng Patingaloang, antara lain sebagai berikut, Karaeng Patingaloang adalah orang yang menguasai semua rahasia ilmu barat, sejarah kerajaan-kerajaan Eropa dipelajarinya, tiap hari dan tiap malam ia membaca buku-buku ilmu pengetahuan barat. Mendengarkan ia berbahasa Portugis tanpa melihat orangnya, maka orang akan menyangka bahwa orang yang bercerita itu adalah orang Portugis totok dari Lisabon. Seperti ayahandanya yang amat gemar mempelajari ilmu pengetahuan, Karaeng Patingaloang pun mewarisi semangat kecendekiawanan. Ia juga sekaligus merupakan sosok seorang ilmuwan. Menurut catatan De Rhodes, ia menghayati technical innovation Eropa, dan ia merupakan orang Asia Tenggara pertama yang menyadari pentingnya matematika guna ilmu-ilmu terapan. Bukan hanya buku-buku yang gemar dikumpulkannya, tetapi juga pelbagai macam benda-benda yang penting untuk ilmu pengetahuan seperti globe, peta dunia dengan deskripsi dalam bahasa Spanyol, Portugis dan bahasa Latin, buku ilmu bumi juga atlas. Karaeng Patingaloang juga menyukai hadiah orang-orang asing berupa kuda, antelope, gajah sampai senjata api, dan sebagainya. Pada globe yang terbuat dari tembaga yang dihadiahkan oleh VOC kepada Karaeng Patingaloang, penyair terkenal Belanda Jos van den Vondel pada masa itu, telah menaruh kalimat pujian bahwa beliau adalah seorang yang otaknya selalu mencari-cari dan seluruh dunia terlalu kecil baginya. Pada tahun 1652 sebuah perahu Inggris menyerahkan teleskop, Galilean Prospective Glass, ciptaan Galilea kepada Raja Gowa Sultan Malikusaid, yang dipesan dan dibeli oleh Raja Sultan Alauddin sebelumnya. Demikian Karaeng Patingaloang telah tampil sebagai seorang cendekiawan dan negarawan kerajaan Gowa di masa lalu, ketika Gowa mencapai puncak kejayaannya. Tercatat, Karaeng Patingaloang wafat pada tanggal 15 September tahun 1654. Sejak wafatnya, ia kemudian mendapat sebutan Tumamenang Ri Bontobiraeng. Disebut Tumamenanga Ri Bontobiraeng karena ia dimakamkan di Bontobiraeng.